Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Pasar Abu Nawas, tempat orang menjual dosa dan membeli malu. Hanya buka sehari dan ditutup seumur hidup. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, Abu Nawas merasakan kekosongan yang tak biasa. Bukan hanya perutnya, tetapi juga dompetnya. Ia melihat sekeliling, dan ia lihat hanyalah orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi. Para pedagang yang menipu timbangan, orang-orang kaya yang memamerkan harta, dan bahkan para pejabat yang mengambil suap secara terang-terangan. Abu Nawas merasa geram. Ia berpikir bagaimana caranya agar orang-orang ini sadar akan perbuatan mereka. Ia berjalan gontai, otaknya berputar memikirkan ide-ide gila. Ia lalu teringat ucapan seorang sufi, dosa itu seperti barang dagangan, dan malu adalah harganya. Tiba-tiba sebuah ide berlian menyambar pikirannya seperti petir di siang bolong. Ia akan membuka pasar, tetapi bukan pasar biasa. Ini adalah pasar yang menjual hal-hal yang tak terlihat, yang hanya dapat dibeli oleh hati yang tulus. Abu Nawas segera mengambil sehelai kain putih besar dan kuas. Dengan tinta hitam, ia menuliskan kalimat-kalimat aneh dan membingungkan. Pasar Abu Nawas, tempat orang menjual dosa dan membeli malu. Hanya dibuka 1 hari saja. Ia lalu menggantungkan spanduk itu di gerbang utama pasar, membuat semua orang lewat keheranan. Kabar tentang pasar misterius ini menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Banyak yang mengira Abu Nawas sudah gila, tetapi rasa penasaran mereka lebih besar. Bagaimana mungkin dosa bisa dijual? Siapa yang mau membeli malu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi topik pembicaraan hangat di setiap sudut kota, dari warung kopi hingga istana khalifah. Malam harinya, Abu Nawas mempersiapkan pasarnya. Ia menumpuk beberapa kotak kosong di tengah pasar, meletakkannya di bawah sebuah tenda sederhana. Di atas kotak-kotak itu, ia meletakkan tulisan-tulisan kecil. Dosa sombong, dosa serakah, dosa pendusta, dan sebagainya. Di pagi hari, sebelum fajar menyingsing, seorang pria kaya bernama Syekh Mansur datang. Ia terkenal serakah dan sering menipu dalam berdagang. Dengan wajah sombong, ia menatap Abu Nawas. "Apa ini Abu Nawas? Kau menjual dosa. Dosa apa yang kau jual?" tanya Syekh Mansur sambil tertawa meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyambutnya dengan ramah. Syekh Mansur mendekati salah satu kotak bertulisan dosa sombong. "Berapa harga dosa ini?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak ternilai harganya, Syekh." Syekh Mansur mengira Abu Nawas bercanda. "Baiklah, aku akan membelinya. Ini 10 keping dinar," katanya sambil melemparkan uang ke atas meja. Abu Nawas menggeleng. "Maaf, Syekh, di pasar ini dosa tidak dibeli dengan uang. Dosa hanya bisa dibayar dengan malu," jawab Abu Nawas. Syekh Mansur bingung. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Untuk membeli dosa ini kau harus mengakui dosamu dengan keras di depan semua orang yang datang. Malu itulah harganya." Syekh Mansur yang sombong itu pun terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia lalu pergi dengan wajah yang merah padam. Setelah Syekh Mansur pergi, seorang hakim kota datang. Ia terkenal sering menerima suap. Dengan wajah serius, ia melihat tumpukan kotak dosa dan berhenti di kotak dosa menerima suap. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Apakah kau berani menuduhku, Abu Nawas?" tanya hakim. Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak, Tuan Hakim. Hamba tidak menuduh siapapun. Hamba hanya membuka pasar. Jika Tuan Hakim ingin membeli dosa ini, silakan. Harga yang harus dibayar adalah pengakuan." Hakim itu pun terdiam. Ia tahu bahwa jika ia mengaku dosanya di depan umum, karirnya akan hancur. Dengan tergesa-gesa ia pergi, diikuti oleh beberapa pelayan khalifah yang juga terlihat curiga.
Kabar tentang kegilaan Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan ulah Abu Nawas memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan mendatangi pasar itu. Khalifah melihat orang-orang datang dan pergi dengan wajah bingung, malu, dan marah. Ia melihat Abu Nawas duduk di antara kotak-kotak kosongnya. Dengan senyum di wajahnya, Khalifah mendekat. "Abu Nawas, apakah kau benar-benar menjual dosa?" tanya Khalifah. Abu Nawas menatap mata Khalifah yang ia kenal dengan baik. "Hamba tidak menjual dosa, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjual dosanya dan membeli harga yang tak ternilai." Khalifah tersenyum, penasaran dengan maksud Abu Nawas. Seorang fakir miskin datang ke pasar Abu Nawas. Ia berdiri di depan kotak bertulisan "Dosa Mengeluh". Dengan suara lirih ia berkata, "Aku sudah menjual dosaku, Abu Nawas." Abu Nawas bingung. "Bagaimana bisa?" tanyanya. "Aku telah berhenti mengeluh dan aku berjanji akan bersyukur atas apapun yang diberikan Allah. Malu yang kurasakan karena mengeluh kini telah berubah menjadi rasa syukur," jawab fakir miskin itu. Abu Nawas terharu. Ia memberikan fakir miskin itu sekantong kecil makanan. Ini adalah satu-satunya transaksi yang terjadi di pasar Abu Nawas. Dan itu bukanlah dengan uang, melainkan dengan ketulusan. Sore harinya, pasar Abu Nawas ditutup. Ia pergi ke istana dan menghadap Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kembali ke tahtanya menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Abu Nawas," katanya, "kau telah membuat kekacauan di kotaku. Kau membuat Syekh Mansur malu, membuat hakim takut, dan kau menjual dosa tanpa izin." Khalifah memberikan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum. "Hamba memohon ampun, Baginda," katanya. "Hamba memang membuat kekacauan, tetapi itu untuk kebaikan. Hamba telah membuka pasar kejujuran. Hamba tidak menjual dosa, tapi membantu orang untuk menjual dosa-dosa mereka kepada diri mereka sendiri. Hamba tidak menagih uang, tapi hamba menagih malu yang menjadi pelajaran berharga bagi mereka." Khalifah terdiam, mendengarkan dengan seksama. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia melihat kejujuran di mata Abu Nawas. Ia teringat bagaimana Syekh Mansur dan hakim itu datang ke pasar Abu Nawas dengan wajah yang sombong, lalu pergi dengan wajah malu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang menipu atau membuat keributan. Abu Nawas sedang memberikan pelajaran berharga kepada seluruh kota Baghdad. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau tidak dihukum. Kau telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga." Khalifah kemudian memberikan Abu Nawas hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasan dan keberaniannya. Sejak hari itu, pasar Abu Nawas tidak pernah dibuka lagi. Namun ceritanya hidup selamanya sebagai pengingat bahwa malu adalah harga tertinggi untuk sebuah dosa, dan hanya hati yang tulus yang bisa benar-benar menjualnya. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil,
maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya.
sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya, "tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada." Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya. Sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak,
atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam.
dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Kadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Kadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Kodi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Kodi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Kodi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Kadi ke istananya. "Jadi, kau memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli. Namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Kadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Kadi, memegangnya sebentar, dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya," kata Syekh. "Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan," lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa.
Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu, dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum pipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi.
namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama. Tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara. Namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasihat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan. Diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra, dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya.
Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutera yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutera dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan. Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutera yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan, memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang ramai, hiduplah seorang tukang roti bernama Abdul. Hari-harinya dihabiskan dengan mengulen adonan, memegang roti dan melayani pembeli. Namun, di dalam hatinya terpendam sebuah hasrat yang aneh. Ia ingin menjadi seperti Abu Nawas. Bagi Abdul, Abu Nawas bukanlah sekadar penyair atau tokoh kocak, melainkan lambang kecerdasan dan akal bulus yang tak tertandingi. Ia merasa hidupnya yang monoton sebagai tukang roti terlalu membosankan dan ingin merasakan sensasi menjadi pusat perhatian layaknya Abu Nawas. Suatu sore, Abdul memberanikan diri. Ia menutup tokonya lebih awal dan pergi mencari Abu Nawas yang terkenal sering berada di kedai kopi dekat istana Khalifah. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melihat sosok yang dicarinya sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Abdul segera mendekat dengan suara bergetar, memperkenalkan dirinya sebagai penggemar berat yang ingin menimba ilmu. "Wahai Abu Nawas yang mulia," ucapnya, "aku ingin belajar darimu. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi secerdas dan sepopuler dirimu?" Abu Nawas menoleh, matanya berbinar licik. Ia melihat Abdul dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum simpul. "Oh, jadi kau ingin menjadi Abu Nawas? Itu mudah," jawabnya santai, membuat Abdul tersenyum lebar. "Syaratnya hanya satu. Kau harus bisa menipu 3 orang pedagang paling pelit di pasar ini dan membuat mereka memberimu barang-barang berharga secara cuma-cuma." Abu Nawas sengaja memilih tugas yang terdengar mustahil, ingin melihat seberapa jauh ambisi Abdul bisa membawanya. Meskipun terdengar sulit, Abdul menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia merasa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang gemerlap. Ia tak menyadari bahwa Abu Nawas tidak serius sama sekali. Sebaliknya, Abu Nawas hanya ingin mengolok-oloknya. Dalam hati, Abu Nawas tertawa geli membayangkan bagaimana nasib Abdul yang polos ini nantinya. "Datanglah padaku lagi besok sore," pesan Abu Nawas, "dan ceritakan padaku bagaimana hasilnya.
Aku akan menunggumu." Malam itu, Abdul tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai cara untuk menipu para pedagang pelit. Ia membuat sebuah rencana yang menurutnya sangat cerdik. Rencananya adalah mengunjungi 3 pedagang terkenal, si penjual rempah-rempah yang serakah, si penjual kain yang sombong, dan si penjual permata yang kikir. Ia akan menggunakan akal bulus yang ia pelajari dari cerita-cerita Abu Nawas, berharap keberuntungan memihaknya. Dengan penuh semangat, ia bangun pagi-pagi sekali. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyisir rambutnya rapi-rapi, dan memulai pertualangannya. Ia yakin dengan sedikit keberanian dan banyak akal bulus, ia bisa menaklukkan tantangan Abu Nawas dan membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi orang yang cerdik. Abdul tidak tahu bahwa ia sedang berjalan lurus ke dalam perangkap yang dibuat oleh sang maestro tipu daya. Abdul mendatangi toko rempah-rempah pertama. Pemiliknya seorang pria gemuk bernama Syekh Kasim, terkenal karena kebiasaannya menimbang rempah dengan tangan kosong agar bebannya selalu berkurang. Abdul datang dengan wajah serius dan berkata, "Syekh, ku dengar rempah-rempahmu adalah yang terbaik, tapi aku punya permintaan khusus." Syekh Kasim membusungkan dada bangga, siap mendengarkan. Abdul kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari rempah-rempah langka untuk membuat ramuan penghilang kebodohan yang jika berhasil bisa membuat seseorang secerdas Abu Nawas. Tapi lanjut Abdul, ramuan ini hanya akan berhasil jika rempahnya diberikan secara cuma-cuma, sebagai tanda keikhlasan. Syekh Kasim terbahak-bahak mendengar permintaan itu. "Wahai anak muda, kau ini lucu sekali. Jangan-jangan kau yang paling butuh ramuan itu." Alih-alih memberikan rempah, Syekh Kasim malah memberikannya segenggam lada busuk gratis dan menyuruhnya pergi. Abdul pulang dengan wajah merah padam, matanya perih karena terkena bubuk lada. Tidak patah semangat, Abdul melanjutkan perjalanannya ke toko kain. Pemiliknya adalah seorang wanita cantik, Aliyah, yang terkenal sangat perhitungan. Abdul dengan percaya diri mulai bercerita, "Nona Aliyah, aku telah bermimpi. Dalam mimpiku ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa kau harus memberiku kain sutra terbaikmu secara cuma-cuma sebagai tanda keberuntungan." Aliyah menyimak cerita Abdul dengan seksama. Senyum misterius terukir di wajahnya. Ternyata Aliyah sudah tahu tentang Abdul dari Syekh Kasim. Dia kemudian berkata, "Wahai pemuda, aku akan memberimu kain sutra ini, tetapi dengan satu syarat. Kau harus bisa menebak warna sutra yang ada di dalam kotak ini," sambil menunjukkan sebuah kotak kayu. Aliyah berkata, "Sutranya berwarna merah muda atau biru?" Abdul berpikir sejenak, lalu dengan mantap menjawab, "Merah muda." Aliyah pun membuka kotaknya, isinya kosong. "Ah, ternyata bukan merah muda," kata Aliyah sambil tersenyum. Abdul hanya bisa tertegun melihat kecerdikan Aliyah yang tak terduga. Abdul kini merasa putus asa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mendatangi si penjual permata yang kikir, Tuan Bakir. Ia mencoba trik terakhirnya. "Tuan Bakir," katanya, "aku adalah utusan dari Khalifah. Beliau meminta permata terindahmu. Tetapi beliau ingin melihat apakah hatimu cukup mulia untuk memberikannya secara cuma-cuma." Bakir terkejut, namun ia segera menyadari bahwa pemuda di depannya ini adalah orang yang sedang dicari oleh para pedagang yang sudah lebih dahulu menjadi korban. Bakir pura-pura terkejut dan berkata, "Wahai pemuda, aku merasa tersanjung, tapi aku akan memberimu permata yang lebih istimewa." Dengan cepat ia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Abdul. Permata itu adalah permata keberuntungan. Jika kau memakainya, kau akan selalu beruntung. Abdul dengan gembira menerima kotak itu. Namun ketika ia membukanya, ia hanya menemukan sebuah batu biasa yang dicat berkilau. Abdul tahu ia telah dipermainkan. Ia pulang ke rumahnya dengan hati yang hancur.
Keesokan harinya, dengan langkah gontai, Abdul kembali menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya yang kemarin penuh semangat kini terlihat layu dan putus asa. "Abu Nawas, yang mulia," katanya dengan suara lirih. "Aku telah gagal. Ketiga pedagang itu terlalu cerdik dan aku justru menjadi bahan tertawaan mereka." Ia menceritakan semua kejadian, mulai dari lada busuk, kain kosong, hingga permata palsu yang diberikan kepadanya. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menahan tawa. Setelah Abdul selesai bercerita, Abu Nawas menepuk pundaknya. "Kau tahu Abdul," katanya, "kau sudah berusaha dengan baik. Tapi ada satu hal yang kau lupakan. Menjadi Abu Nawas bukanlah tentang meniru trik dan tipu muslihat. Menjadi Abu Nawas adalah tentang kecerdikan, kejelian, dan yang paling penting mengenali siapa dirimu." Abu Nawas kemudian menjelaskan, kecerdikan itu seperti pisau. Ia bisa digunakan untuk memotong roti, tetapi juga bisa melukai. Aku menggunakan kecerdikanku untuk hal-hal yang lucu, untuk menghibur, dan terkadang untuk menjindir para penguasa yang sombong. Aku tidak menggunakan kecerdikanku untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Itulah perbedaan kita. Abu Nawas tersenyum. Kau terlalu sibuk mencoba menjadi orang lain sampai kau lupa kelebihanmu sendiri. Abu Nawas melanjutkan, "Kau adalah seorang tukang roti, Abdul. Kau memiliki keahlian yang luar biasa. Membuat roti yang lezat dan menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Itu adalah hal yang mulia. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Jadilah Abdul yang terbaik, bukan Abu Nawas yang kedua." Mendengar perkataan Abu Nawas, mata Abdul berkaca-kaca. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah terlalu sibuk mengejar bayangan orang lain sampai melupakan siapa dirinya sebenarnya. Ia menyadari bahwa menjadi tukang roti yang jujur dan baik hati jauh lebih berharga daripada menjadi Abu Nawas yang cerdik namun menipu. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan kembali ke tokonya. Sejak hari itu, Abdul kembali menjadi tukang roti yang penuh semangat. Roti buatannya menjadi lebih lezat dari sebelumnya, karena ia membuatnya dengan hati yang tulus. Ia tidak lagi berusaha menjadi orang lain, melainkan menjadi dirinya sendiri. Abdul, si tukang roti yang kini punya satu cerita lucu untuk diceritakan. Dan di sudut pasar Baghdad, Abu Nawas sering terlihat tersenyum saat melihat Abdul sibuk memegang roti. Bangga dengan muridnya yang akhirnya menemukan jalan hidupnya sendiri. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya, atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain, saling merendahkan kualitas dagangan lawan dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantungnya, menggigitnya perlahan dan mengunyahnya dengan santai.
Ia melirik ke arah pedagta dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. Dunia, gumamnya pelan. Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton. Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar, melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga. Padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari Khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan. Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati Khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut. Pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan. Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru. Langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan.
Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah, seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka. Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang Khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya. Hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk-pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan?" Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. "Menari ya menari," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. "Pasti ada cara," bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil.
Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ampun Baginda Sultan yang mulia, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini. Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. Baginda, ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini, namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring. Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu sedang berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri. Abu Nawas mengangguk yakin. Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas.
Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. "Abu Nawas," ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. "Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari?" Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. "Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa." Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Sultan, "jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata?" Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. "Baginda," katanya, "di bagian ini memang tidak miring. Di bagian sebelumnya
Namun tetap saja, kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun al-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun, ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa.
Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. "Air putih saja, sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bakhil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bakhil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bakhil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil,
Saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bakhil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan, ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bakhil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad baru saja menghangatkan atap-atap rumah ketika hiruk-pikuk kedai kopi Abu Qasim pecah oleh teriakan panik. Asap mengepul dari sumur. Seorang pedagang kurma menunjuk ke arah sumur tua yang terletak di tengah pasar. Tempat biasanya warga mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Aroma aneh seperti gosong bercampur rempah mulai menyebar, membuat para pelanggan mengipasi hidung mereka dengan sapu tangan. Kabar asap dari sumur segera menyebar bagai api di atas jerami kering. Kerumunan warga berkumpul, saling berbisik dan berspekulasi. Beberapa orang tua mencoba mengintip ke dalam sumur, sementara yang lain sibuk memanggil pemadam kebakaran kota yang sebenarnya hanyalah sekelompok pemuda berotot dengan ember-ember air. Ketegangan memuncak karena sumur itu adalah sumber air utama bagi banyak keluarga di sekitar pasar. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang memecah keriuhan. "Minggir, minggir, kalian orang-orang bodoh." Abu Jahil, seorang saudagar kaya dan angkuh yang selalu merasa paling pintar, menerobos kerumunan dengan jubah sutra mengkilapnya. Ia melambaikan tongkatnya dengan pongah, menganggap remeh kepanikan warga. "Ini jelas sekali," serunya, menunjuk ke arah sumur. "Ada asap, pasti ada api. Sumur ini pasti terbakar." Abu Jahil segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil lebih banyak air. Ia bahkan menyuruh mereka mengosongkan persediaan air minum dari toko-toko yang terdekat. Ini adalah tugas mulia yang hanya bisa dipimpin oleh orang berakal seperti saya. Warga yang bingung dan takut hanya bisa menurut, sibuk menuruni tangga sumur untuk mencoba melihat sumber air. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas muncul dengan langkah tenang, ditemani keledainya yang setia. Ia tak terburu-buru seperti yang lain, melainkan memperhatikan setiap detail dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengamati asap yang mengepul, bau yang aneh, dan kepanikan yang berlebihan. Ia tahu bahwa terkadang yang terlihat mata belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Ia mendekati sumur, menyeringai melihat Abu Jahil yang sibuk berteriak dan mengatur orang-orang seperti seorang panglima perang. Abu Nawas mendekatkan hidungnya ke bibir sumur, menghirup aroma aneh itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bau itu bukan bau kayu terbakar atau minyak yang menyala. Ia lalu menyusun teka-teki di dalam benaknya. Sebuah ide cemerlang perlahan terbentuk. Abu Nawas melangkah maju, memotong teriakan Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil yang bijaksana." Sapaan dengan suara tenang namun penuh makna. "Saya rasa ada yang keliru dengan kesimpulan Anda." Abu Jahil terdiam, menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Apa katamu, si tukang lelucon? Kau ingin mengatakan bahwa aku salah? Asap adalah bukti mutlak adanya api." "Jika memang ada api, Tuan," balas Abu Nawas sambil tersenyum tipis.
Mengapa tidak ada panas? Mengapa tidak ada bara? Dan mengapa bau ini lebih mirip bau kambing yang baru dicukur? Kerumunan mulai berbisik, menyadari keanehan yang diungkap Abu Nawas. Abu Jahil yang terkejut dengan pertanyaan itu gugup mencari jawaban. Tanpa menunggu jawaban Abu Jahil, Abu Nawas meminta beberapa pemuda untuk menuruni sumur dengan hati-hati. Ia menginstruksikan mereka untuk tidak membawa air, melainkan mencari tahu sumber asap tersebut. Abu Jahil mencemooh, "Dasar bodoh. Kau menyuruh mereka mendekati api tanpa air. Kau ingin membakar mereka hidup-hidup." Namun warga mulai percaya pada Abu Nawas. Berapa saat kemudian terdengar teriakan dari dalam sumur. Abu Nawas, kami menemukan sesuatu. Ini bukan api." Dengan susah payah para pemuda mengangkat sebuah karung goni besar yang basah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ketika karung itu terbuka, terlihatlah gundukan besar, kotoran kambing basah yang baru saja dicukur dan dibuang sembarangan ke dalam sumur. Seluruh pasar terdiam. Bau busuk kotoran kambing langsung menyeruak, jauh lebih menyengat daripada asap sebelumnya. Wajah Abu Jahil memerah padam, antara marah dan malu. Ia mencoba menutupi hidungnya, tetapi baunya terlalu kuat. "Apa ini? Ini bukan api. Ini menjijikkan," pikirnya, kehilangan semua wibawanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, Tuan Abu Jahil. Ini bukan api, ini adalah kotoran kambing. Seorang pasti membuang limbah ini ke dalam sumur, dan karena reaksi kimia tertentu dengan air, menghasilkan asap dan bau aneh ini. Terkadang, Tuan, ada asap tanpa api, dan terkadang yang terlihat jelas belum tentu kebenaran yang sesungguhnya." Kerumunan warga meledak dalam tawa, menertawakan kebodohan Abu Jahil yang baru saja dipertontonkan. Wajah Abu Jahil benar-benar merah padam. Ia merasa sangat malu di hadapan seluruh warga Baghdad yang tadi pagi ia pimpin dengan congkak. Cemoohan dan tawariuh membahana di seluruh pasar. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas. Seluruh investasinya dalam memberi air untuk memadamkan api yang sebenarnya adalah kotoran kambing kini terasa sia-sia dan konyol. Abu Jahil membayangkan bagaimana ia akan menjadi bahan olok-olok di seluruh Baghdad selama berminggu-minggu ke depan. Ia, seorang saudagar kaya raya yang terkenal angkuh, kini harus menanggung malu karena sumur terbakar yang ternyata adalah tumpukan kotoran. Pelajaran ini memang pahit baginya, tetapi ia harus menerimanya mentah-mentah. Abu Nawas mendekati Abu Jahil yang masih terpaku. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan nada yang tidak mengejek, namun penuh kebijaksanaan. "Janganlah setiap asap Anda anggap api. Tidak semua yang terlihat mencurigakan itu berbahaya. Terkadang sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyebab kebingungan besar. Penting untuk menyelidiki, bukan langsung menyimpulkan. Dan pelajaran penting," lanjut Abu Nawas sambil menatap Abu Jahil dengan senyum ramah, "adalah jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Terkadang orang yang paling tidak terduga bisa melihat kebenaran yang tersembunyi. Sementara mereka yang merasa paling pintar justru bisa terperangkap dalam kesimpulan yang keliru." Kata-kata Abu Nawas itu meskipun halus menusuk tepat ke ulu hati Abu Jahil. Kisah tentang api di sumur yang ternyata adalah kotoran kambing menyebar luas di seluruh Baghdad. Kisah itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tidak semua yang terlihat aneh itu berbahaya, dan tidak semua yang sombong itu benar.